Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah telah mencatat bahwa pada setiap zaman ada hamba-hamba Allah yang utama hadir menorehkan teladan bagi manusia-manusia yang datang sesudahnya. Dan kali ini satu contoh dari kalangan kaum wanita yang begitu sulit mencari tandingannya. Seorang wanita yang memiliki segala apa yang diimpikan oleh setiap wanita di dunia ini. Betapa tidak, ia adalah permaisuri dari seorang raja yang memiliki kekuasaan yang besar, berwajah rupawan, tinggal di istana yang megah, dikelilingi kesenangan dan kemewahan. Namun lebih dari itu, semua yang dia miliki tidak menghalanginya untuk mendapatkan kedudukan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah Aisyah binti Muzahim, perempuan dari kalangan Bani Israel dan dari keturunan Nabi. Aisyah mempunyai paras yang sangat cantik. Dengan kecantikan inilah ia dikenal saat itu. Selain cantik, Aisyah juga mempunyai akhlak yang mulia. Ia sangat menyayangi orang-orang miskin dan juga gemar bersedekah. Inilah yang membuat Raja Fir'aun semakin tergoda dan ingin sekali menikahinya. Untuk terus mengembangkan channel ini, jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Like dan share untuk saling berbagi informasi Islam. Semoga syiar Islam semakin tersebar. Amin ya robbal alamin. Pada akhirnya menikahlah Asiyah dengan Raja Fir'aun yang sebelumnya lamaran Fir'aun ini sempat ditolak oleh Asiyah. Diterimanya lamaran Raja Fir'aun ini dengan syarat Raja Fir'aun mau membebaskan kedua orang tuanya, membangunkan rumah yang mewah untuk orang tuanya, dan tidak mau berhubungan meskipun sudah menikah. Persyaratan itu pun dikabulkan oleh Fir'aun. Suatu hari, Raja Fir'aun bermimpi bahwa kekuasaannya akan hancur di tangan seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Saat itulah Raja Fir'aun untuk memerintahkan semua anak laki-laki yang lahir di kalangan Bani Israel untuk dibunuh semuanya. Di sore hari yang cerah, ditambah panorama alam yang sangat indah, Asiyah sedang bersantai di taman dalam istananya. Di dalam taman itu mengalir sungai yang biasa dipergunakannya untuk mandi. Ketika ia sedang menikmati kesejukan air di sungai tersebut, tiba-tiba ia melihat sebuah peti yang terapung dan mengalir ke arahnya hingga jaraknya begitu dekat. Dengan rasa penasaran, ia memerintahkan dayang-dayangnya untuk mengambil peti itu. Alangkah terkejutnya ia ketika peti itu dibuka. Di dalamnya ternyata seorang bayi laki-laki yang masih merah. Naluri keibuannya pun membuat Asiyah begitu senang melihat bayi itu. Maka benang-benang cinta dan kasih sayang dalam dirinya pun menggerakkan hati Asiyah untuk memiliki bayi itu. Tatkala Fir'aun mendengar perihal bayi tersebut, serta-merta ia memerintahkan untuk membunuhnya. Namun, kekuatan cinta dan kelemah lembutan Asiyah mencegah hal tersebut. Bahkan dia berusaha meluluhkan hati sang suami agar mengambilnya sebagai anak angkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hati Fir'aun menjadi buta dengan kecintaannya yang sangat kepada istrinya, sehingga ia mengabulkan permohonan Asiyah. Demikianlah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan bayi tersebut yang kelak menjadi seorang nabi. Sang nabi pun tumbuh besar dalam kasih sayang Asiyah dan Fir'aun yang akan menjadi musuhnya. Saat Nabi Musa alaihissalam beranjak dewasa dan menjadi nabi, Nabi Musa alaihissalam mampu mengalahkan para tukang sihir Fir'aun. Dari sini makin yakinlah Aisyah bahwa ada zat yang menciptakan dan mengatur umat manusia, bukan suaminya yang mengaku mampu menghidupkan dan mematikan manusia.
Asiyah pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara diam-diam. Namun, lama-kelamaan suaminya pun mengetahui keimanannya. Tetapi bukannya goyah, keimanan Asiyah justru semakin kuat. Ia lebih memilih disiksa oleh suaminya daripada harus mengakui bahwa suaminya adalah Tuhan. Fir'aun pun marah besar. Ia memerintahkan para Al-Guju untuk menyiksa istrinya. Tubuh Asiyah dibaringkan di atas gurun di bawah terik matahari. Kedua tangannya diikat kuat ke tiang-tiang yang dipatok ke tanah agar ia tak mampu bergerak. Fir'aun berpikir istrinya tak akan sanggup menghadapi siksaan darinya sehingga mau mengubah keimanannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tak membiarkan hambanya dalam kesulitan. Setiap kali Al-Guju meninggalkan Asiyah, para malaikat segera menutup sinar matahari itu sehingga tempatnya menjadi teduh. Fir'aun semakin murka terhadap istrinya yang tak kunjung mengakhiri ketuhanan Fir'aun. Maka Fir'aun memerintahkan Al-Gujunya untuk menimpakan batu yang sangat besar ke dada Asiyah. Sebelum batu itu ditimpakan ke dada Asiyah, ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya. Diperlihatkanlah rumah dari mutiara putih untuknya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa Asiyah saat tubuhnya dibaringkan di atas padang pasir sebelum ditimpa batu besar, sehingga ia tidak merasakan rasa sakit dari siksaan raja yang zalim tersebut. Sang permaisuri ini pun menjadi syahidah di hadapan suami dan bala tentaranya yang berdiri penuh kecongkakan dalam kekufuran. Wanita soleha itu telah pergi menghadap Robnya dengan membawa keteguhan iman dan kesabarannya melalui sekian cobaan berat dalam kehidupan dunia, meninggalkan ibroh yang akan terus dikenang dan diikuti oleh wanita-wanita muslimah di sepanjang zaman. Maka apakah yang lebih pantas didapatkan oleh wanita mulia seperti Asiyah, melainkan surga yang tiada bandingannya? Sebaik-baik balasan yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala peruntukkan untuk hamba-hambanya yang terpilih. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik wanita di semesta alam ini ada 4, yaitu Asiyah istri Fir'aun, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Wallahu a'lamu bishawab. Bila mana ada baiknya, itu semata-mata datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila ada kekhilafan, mohon dimaafkan. Terima kasih.